Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Oktavian. Pada pertemuan kali ini, saya akan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana flow ekspor data di kode Igniter agar menjadi sebuah file Excel. Sebelum memulai materi, saya akan memberikan penjelasan dulu kenapa fitur ekspor ini diperlukan. Biasanya, fitur ekspor diperlukan untuk keperluan laporan suatu aplikasi. Misalnya, pada suatu sistem akademis di kampus, fitur ekspor ini digunakan untuk bisa mencetak data nilai mahasiswa menjadi file Excel. Dari file Excel ini nanti bisa digunakan untuk di-print atau diolah kembali sesuai kebutuhan. Semoga penjelasan tadi bisa memberikan gambaran besar kepada teman-teman semua apa fungsi utama dari ekspor data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana flow ekspor data pada kode Igniter. Langkah yang pertama, user akan melihat sebuah view yang berisi HTML, dan di dalam HTML tersebut terdapat sebuah link untuk ekspor, step keduanya. Saat user mengklik link ekspor ini, maka proses akan berpindah ke controller. Dari controller, step ketiganya akan memanggil model. Tujuan dari proses ini, controller ingin mengambil data dari database. Selanjutnya, dari model akan mengembalikan data ke controller pada step keempat dalam bentuk array. Setelah bentuk array, controller akan memanggil library Excel. Lalu dari library Excel ini akan memanggil third party. Nah, third party ini adalah library yang disediakan oleh PHP Excel namanya. Nanti saya akan jelaskan ketika di bagian coding bagaimana cara instalasinya dan bagaimana cara menggunakan. Kembali ke flow, jadi setelah library mengambil third party, step ketujuhnya adalah third party mengembalikan fungsi-fungsi atau metode pada PHP Excel tersebut agar bisa digunakan di controller pada step ke-8 ini. Lalu di step yang terakhir, dari controller akan mengenerate data yang bentuknya array dari models di step keempat untuk menjadi sebuah file Excel. Kurang lebih step-nya seperti yang ada di PowerPoint, ada 9 step dari pertama kali dijalankan sampai menjadi Excel. Oke, mari kita masuk ke praktikum codingnya. Sebelum bisa menjalankan aplikasinya, ada persiapan file yang harus di-copy teman-teman semua ke dalam kode Igniter. Pada kali ini, asumsinya teman-teman sudah memiliki aplikasi kode Igniter yang terinstall di masing-masing laptop. Tentunya sudah ada SAM-PP juga yang sudah siap digunakan. Codingnya sudah saya share di alamat yang ada di sini. Detailnya pun nanti insya Allah akan saya letakkan di deskripsi. GitHub ini mungkin bagi beberapa teman-teman yang belum mengerti, GitHub digunakan untuk sharing coding. Ini semacam kayak Dropbox atau Google Drive, tapi ini untuk menyimpan file-file coding. Kurang lebih tampilan GitHub yang sudah saya sediakan adalah seperti ini. Isinya berupa folder dan file kode Igniter yang sudah saya siapkan dan bisa digunakan teman-teman semuanya. Langkah yang pertama, yang harus di-copy dari GitHub ke lokal atau ke komputer atau laptop masing-masing adalah di folder application, lalu masuk ke folder third party, ada file bernama Excel zip. Mari saya praktekkan. Jadi masuk ke folder application, scroll ke bawah, ada folder third party. Dari third party ini ada file Excel zip. Sebenarnya nanti yang dibutuhkan aplikasi adalah folder Excel-nya. Tetapi, karena di dalam folder Excel ini terdapat banyak file dan banyak folder juga, subfolder maksud saya, ini akan sangat merepotkan teman-teman. Untuk membantu mempermudah,
saya sudah membuat versi zip dari folder Excel. Jadi nanti teman-teman download Excel zip ini, caranya diklik di Excel zip-nya tersebut, lalu ada download di sebelah sini. Nah, setelah ada zip, nanti di save, diarahkan ke folder yang sama seperti yang sudah ditunjukkan di application third party. Mari saya praktekkan. Oh ya, saya menggunakan Ubuntu. Jadi tampilannya agak berbeda mungkin jika teman-teman menggunakan Windows. Tapi secara garis besar seharusnya sama sih. Kembali ke coding, jadi setelah tadi file zip-nya di-download, masuk ke folder application, lalu masuk ke folder third party. Excel zip ini nantinya teman-teman bisa ekstrak. Caranya seperti biasa aja ya, klik kanan ekstrak. Setelah berhasil nanti akan muncul file Excel, folder Excel. Nah, folder ini isinya sama persis yang ada di GitHub. Jadi tujuan tadi saya membuat zip adalah agar teman-teman bisa memudahkan ketika download dan ekstraknya. Sekaligus satu folder tanpa perlu copy-copy subfolder atau file yang ada di dalamnya. Jika sudah, step keduanya, teman-teman copy file di folder application, libraries, excel.php. Kembali masuk ke GitHub. Ada di folder application, lalu masuk ke controllers, pilih yang provinsi.php. Ada dua cara metodenya untuk kopinya, bisa copy codingan, atau bisa langsung download satu filenya. Silakan bisa dipilih. Setelah di-download, caranya persis seperti tadi yang excel.zip, masuk ke lokal komputer teman-teman, folder CI-nya, lalu masuk ke folder application, folder controllers. Nah, kopikan file provinsi dari GitHub ke lokasi yang sama. Jika sudah, step keduanya adalah copy file dari folder application, view, provinsi, read. Saya kembali ke GitHub, ada di folder application, scroll ke bawah, ada folder view, pilih yang provinsi read. Sama seperti step sebelumnya, di copy, lalu diletakkan di folder yang sama di lokal folder CI teman-teman semuanya. Ini contohnya, saya sudah copy. Step yang terakhir, tadi saya agak kelewatan, mohon maaf, yaitu copy file yang ada di folder application, libraries, excel.php. Di GitHub akan saya tunjukkan, folder application, libraries, excel.php. Jangan lupa teman-teman semua, nama filenya harus diawali dengan huruf besar, karena aturan di kode Igniter, nama file di libraries dan controller harus diawali huruf besar. Secara garis besar, sebenarnya library Excel ini gunanya untuk menjembatani file dari third party agar bisa dibaca di controller. Makanya di sini isi codingnya hanya sedikit, karena fungsi utamanya dia hanya jadi jembatan. Jadi secara garis besar ada 4 file yang harus teman-teman copy dari GitHub ke lokal, yaitu Excel zip yang ada di third party, lalu Excel PHP yang ada di folder libraries, provinsi yang ada di folder controller, lalu provinsi read yang ada di folder view. Detail file apa saja yang di-copy, insya Allah nanti juga akan saya letakkan di deskripsi. Jika sudah di-copy ke lokal, maka teman-teman bisa langsung menjalankan aplikasinya. Caranya, di dalam CI teman-teman, jalankan aplikasinya melalui browser, bisa menggunakan Firefox atau Google Chrome, dengan alamat http localhost folder CI teman-teman masing-masing.
Kalau pada kasus saya menggunakan nama foldernya pw2. Seandainya teman-teman menggunakan nama folder lain, misalnya kode igniter, maka ini tinggal diganti saja. Lalu /index.php, /nama controller provinsi. Sedikit mengingatkan, provinsi ini adalah nama controller, sedangkan read yang ada di ujung, ini adalah nama functionnya. Jika berhasil, alamatnya ini dikopikan ke dalam browser, lalu dijalankan, maka tampilannya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Oh ya, bagi teman-teman yang baru join, kenapa di sini langsung ada data? Karena pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Nanti silakan bisa lihat penjelasan di video-video sebelumnya. Pada pertemuan kali ini fokus akan pada fitur ekspor. Bagaimana cara ekspor? Secara tampilan user akan sangat mudah. Di bawah tabel yang berisi data provinsi, akan ada link ekspor. Bagaimana cara ekspornya? Tinggal diklik saja linknya. Ketika diklik, maka di sini akan muncul pilihan untuk view atau save file. Nah, proses ini, jika kembali ke PowerPoint, itu persis di step 1, start run tadi sudah dijalankan, dan klik link export. Step selanjutnya di step ketiga, yaitu bagaimana di controller memanggil model. Saya akan jelaskan bagaimana flow-nya. Silakan teman-teman buka file editor, bisa menggunakan Sublime, Visual Code, atau Notepad++. Silakan saja, terserah yang teman-teman suka. Saya kali ini menggunakan Sublime, dan saya akan membuka, pertama adalah file controller provinsi. Jadi letaknya ada di folder application, controllers, lalu pilih file provinsi.php. Arahkan file tersebut pada function export. Letaknya ada di paling bawah, function paling bawah maksud saya. Nah, pada function export ini, teman-teman akan melihat fungsi memanggil model. Ini adalah di step ketiga. Lalu setelahnya, di step keempat, yang ada di PowerPoint, model akan membalikan data menjadi sebuah array. Saya mungkin akan membuka modelsnya. Ada di folder models, provinsi models. Oh ya, nanti teman-teman juga bisa copy sendiri ya di GitHub. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, di provinsi model, ada satu function namanya read. Fungsi read ini berguna untuk mengambil data provinsi di database yang sudah disiapkan sebelumnya. Lagi-lagi bagaimana cara setup database, teman-teman bisa melihat di penjelasan sebelum-sebelumnya. Intinya setelah terdapat SQL untuk mengambil data tabel provinsi, data tersebut dikembalikan dalam bentuk array. Lalu ditangkap lagi di Excel dan ditampung dalam variabel data provinsi. Setelah sudah, step selanjutnya, kalau kita kembali ke PPT, controller akan memanggil library Excel. Ini yang dimaksud dengan load library Excel, teman-teman semua. Bagaimana library Excel ini berjalan? Teman-teman bisa buka libraries, file excel.php. Di dalam libraries excel.php, di sini hanya ada memanggil file di folder third party, folder Excel, PHP Excel. Kalau dibuka folder third party, folder Excel, lalu ada PHP Excel di sini. Ini adalah library yang ada di internet. Saya sudah downloadnya dari jnu.org license ini, Codeplex PHP Excel. Nanti teman-teman bisa googling sendiri, ini ada linknya, codeplex.com PHP Excel. File ini tidak perlu diotak-atik karena ini sudah siap digunakan. Ibaratnya kayak mie instan lah, tinggal kita siapkan terus kita gunakan saja. Fokusnya kembali ke controller. Nah, di controller ini setelah meload data dari library Excel, kalau yang di PPT ini ada di step 5, 6, dan 7. Nah,
Step yang paling harus diperhatikan adalah step ke-8, yaitu bagaimana mengembalikan data ke bentuk Excel. Caranya, seperti yang ada di codingan, step yang pertama, Excel perlu diberi judul. Judul ini adalah sheet-nya, teman-teman. Jadi kalau di Excel itu ada sheet yang ada di bawah sini. Jadi baris ke-123 ini fungsinya untuk memberikan nama sheet. Selanjutnya, ada baris untuk membuat header table. Maksudnya apa? Header table itu adalah yang ini, teman-teman. Mirip seperti versi HTML-nya, kan ada header-nya di sini. Di Excel pun sama. Jadi diperlukan nama header-nya. Baru di step selanjutnya, di sini data yang tadi dipanggil dari models, di looping. Looping ini diulang-ulang. Kenapa? Karena bisa jadi di database provinsi, datanya tidak hanya satu, bisa 2, bisa 3, atau lebih. Makanya harus diulang agar semua data yang di database bisa dicetak. Cara mencetaknya kurang lebih sama seperti yang ada di header. Oh iya, maaf tadi saya lupa. Jadi untuk mengisi data dari PHP ke Excel, script yang di depan dari $Excel get active sheet set value ini harus sama. Yang membedakan hanya ada di sini, teman-teman. Jadi A1 ini menandakan lokasi atau posisi Excel itu berada. Contohnya di sini ada A1. Lalu ini adalah data apa yang mau ditampilkan. Saya akan praktekkan ketika buka Excel, A1, ini kan lokasinya A1, isinya ID. Nah, kalau yang di sampingnya adalah B1 di sini. B1 dengan isi datanya nama. Makanya di sini ditulis B1, nama. Kalau di C1 mau dituliskan misalkan nama gubernurnya, seperti ini, maka di coding teman-teman bisa copy baris yang ada, lalu diubah di sini C1 gubernur. Seperti ini. Saya hapus lagi ya, karena ini sebuah contoh. Setelah disetting header-nya selesai, maka langkah selanjutnya adalah mengisi data di kontennya atau di body-nya di sini. Data di body ini tidak boleh kita ketik manual seperti di header, karena data di body ini harus sesuai data yang ada di database. Kebetulan di database saya ada 3 data, makanya di sini muncul 3 data. Seandainya di database itu ditambahkan data keempat, maka ketika diekspor harusnya akan muncul 4 data lainnya. Muncul 4 data. Bagaimana caranya agar bisa otomatis? Menggunakan fungsi for each atau looping yang sudah saya jelaskan tadi ya. Caranya mirip untuk mengisi data dari data provinsi ini ke Excel, menggunakan Excel get active sheet set value. Nah, yang membedakan di sini, lokasi Excel-nya harus dinamis, teman-teman. Maksudnya dinamis bagaimana? Perhatikan di sini. Kalau yang di header adalah selalu A1, karena posisi ID ini selalu berada di A1. Tapi perhatikan, ID 1, ID 2, dan ID 3 ini lokasinya beda. ID 1 adanya di A2, ID 2 adanya letaknya di A3, dan ID 3 letaknya ada di A4. Makanya di sini nama barisnya dibuat menjadi dinamis. Bagaimana caranya? Dimulai dari start kedua. Kenapa kedua? Karena baris pertama sudah digunakan untuk header. Jadi isi data table selalu dimulai dari angka 2. 2, 3, 4, dan seterusnya. Makanya di sini startnya mulai dari 2. Jadi A titik dolar baris artinya adalah lokasi A pada baris yang sedang dicetak. Nah, sebelah kanannya ini diisi dengan ID provinsi yang sedang dicetak. Kalau di sini baris A2 berarti yang dicetak adalah 1. Baris A3 yang dicetak adalah 2. Lalu di sebelah kanannya, setelah ID maka perlu nama provinsinya. Makanya di codingnya di sini get active sheet set value B sekarang, kolom B. Karena yang akan dicetak adalah di kolom B. B2, B3, dan B4. Isi datanya adalah nama provinsinya. Kalau tadi yang di A itu ID, yang di B adalah nama provinsinya.
Yang terakhir, sebelum increment-nya ditutup, maka looping-nya ditutup, maka perlu ada increment karena barisnya harus bertambah setiap kali provinsi ini selesai. Jadi maksudnya setelah Jakarta turun ke bawah Banten ID 2, turun ke bawah lagi ID 3 Jawa Barat. Nah, kalau sudah, yang selanjutnya adalah memberikan nama file Excel-nya. Sebenarnya ini nama file Excel-nya bebas ya, terserah teman-teman semua. Kalau saya sarankan tapi tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi kalau mau ada nama yang disambung menggunakan underscore atau bisa pakai strip. Lalu jangan lupa di belakangnya .xls. Ini format Excel-nya. Kalau SLSX yang Excel 2017 bisa, tapi kurang begitu bagus. Saya sarankan menggunakan format yang XLS saja. Selanjutnya ini adalah file konfigurasinya. Ini tidak perlu diotak-atik, tinggal copy paste saja. Jadi yang teman-teman ubah itu adalah nama filenya saja. Kalau sudah, ini artinya dari controller siap untuk mencetak Excel-nya. Kalau saya praktekkan, ketika klik link export, nanti akan muncul opsi akan membuka file Excel dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, kita akan tes. Saat ini ada 3 data. Bagaimana kalau saya akan menambahkan 1 data? Misalkan nama provinsinya Jawa Tengah. Saya simpan. Muncul 4 data ya teman-teman, Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ini yang tadi barusan di-insert. Ketika diekspor, lalu saya buka filenya. Yang tadinya berisi 3 data, ini Excel yang lama. Setelah diekspor ulang, akan berisi 4 data. Ini yang saya tadi maksud di dalam codingan function export, bagian controller provinsi, looping data provinsi berguna untuk mencetak data sesuai yang ada di database. Kalau database isinya 3, ya dicetak 3. Kalau isinya 4, ya dicetak 4, dan seterusnya. Oh ya, tadi ada satu yang kelupaan. Di view, bagaimana bisa mencetak link export ini, teman-teman bisa buka folder view, lalu pilih file provinsi read. Di provinsi read ini sebelumnya sudah ada cara untuk mencetak data dari database, hanya di bagian paling bawah, scroll ke bawah, di yang saya highlight, ini ada tambahan link untuk ekspor data. Menggunakan HTML-nya Ahref, link yang seperti ini. Lalu di dalamnya ada sebuah routing ke controller provinsi dan function export. Makanya kenapa ketika diklik export ini, dia akan mengarah ke controller provinsi dan function export. Bagaimana penjelasannya, tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman semua. Oke, penjelasan dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa di komentar melalui YouTube atau di WhatsApp. Itu saja, semoga membantu teman-teman semua memahami bagaimana proses ekspor di Excel. Sekian dari saya, dan saya harap teman-teman bisa memahaminya ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.